Saat aku pulang dinas, aku kaget karena tidak ada seorang pun di rumah. Aku hanya menemukan sebuah surat dari suami dan ibu mertuaku yang bertuliskan, "Urus nenek tua bangka itu, kami sedang liburan bersama." Aku melihat nenek dari suamiku sedang terbaring lemah hampir sekarat di kamarnya. Saat akan membawanya ke rumah sakit, tiba-tiba dia membuka mata dan berkata, "Tolong bantu aku membalas dendam. Mereka tidak tahu tentang aku." Saat suami dan ibu mertua pulang, mereka teriak histeris. Karena sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara roda koper yang beradu dengan lantai semen kasar di halaman rumah menjadi satu-satunya bunyi yang memecah keheningan malam itu. Kanza menghela napas panjang, mencoba membuang rasa penat yang menumpuk di pundaknya setelah menempuh perjalanan darat selama 6 jam dari luar kota. Tubuhnya terasa remuk redam. Dinas kali ini sungguh menguras tenaga dan pikiran, tetapi bayangan wajah suaminya, Anton, yang menyambutnya dengan segelas air hangat atau setidaknya senyuman, menjadi motivasi kecil yang membuatnya bertahan. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 11 malam lewat sedikit. Seharusnya, lampu teras menyala, tetapi rumah itu tampak gelap gulita seperti rumah kosong yang ditinggalkan penghuninya bertahun-tahun. Kanza merogoh saku tasnya, mencari kunci cadangan yang selalu ia bawa. Perasaannya mulai tidak enak. Biasanya, Ibu Ida, mertuanya yang tinggal bersama mereka, akan sangat rewel jika lampu teras lupa dinyalakan karena alasan keamanan. Namun kali ini, kegelapan menyelimuti seluruh bangunan rumah sederhana itu. Kanza memutar kunci di lubang pintu. Bunyi klik terdengar nyaring, disusul dengan derit engsel pintu yang terbuka. Udara pengap langsung menyergap hidungnya. Itu adalah bau rumah yang tidak berventilasi seharian, bercampur dengan aroma debu tipis. Tidak ada aroma masakan, tidak ada suara televisi yang biasa dinyalakan Anton dengan volume keras, dan tidak ada suara omelan Ibu Ida. Kanza meraba dinding, mencari saklar lampu ruang tamu. Cahaya putih lampu neon berkedip sebentar sebelum menerangi ruangan yang berantakan itu. Bantal sofa berserakan di lantai, bungkus makanan ringan tergeletak begitu saja di atas meja, dan gelas-gelas kotor berjejer ditinggalkan. Kanza menggelengkan kepala pelan. Ia sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Sebagai menantu yang bekerja sekaligus mengurus rumah tangga, ia seringkali harus membereskan kekacauan yang dibuat oleh suami dan ibu mertuanya. Namun, keheningan malam ini terasa berbeda. Kanza memanggil nama suaminya dengan suara sedikit serak. Tidak ada jawaban. Ia memanggil nama Ibu Ida. Hening. Langkah kakinya gontai menuju dapur, berharap menemukan mereka sedang makan malam atau setidaknya ada tanda-tanda kehidupan. Di meja makan, tidak ada tudung saji yang menutupi makanan. Meja itu kosong melompong, kecuali selembar kertas putih yang ditindih dengan tempat garam agar tidak terbang. Jantung Kanza berdegup lebih kencang. Ia mendekat dan mengambil kertas itu. Tulisan tangan Anton yang cakar ayam terlihat jelas di sana, bersanding dengan tulisan tangan Ibu Ida yang lebih tegak dan kaku. Kanza membaca kalimat demi kalimat yang tertulis di sana, dan seketika itu juga, darahnya terasa berhenti mengalir. Tulisan itu berbunyi sangat singkat namun tajam, seolah belati yang menghunjam tepat di ulu hatinya. Mereka menulis bahwa mereka membutuhkan liburan untuk menenangkan pikiran. Mereka menyuruh Kanza mengurus nenek tua bangka di kamar belakang, karena mereka sedang pergi berlibur bersama, dan tidak ingin diganggu sampai mereka puas. Lutut Kanza lemas. Ia meremas kertas itu hingga kusut. Air mata yang sejak tadi ia tahan kini mendesak keluar, tetapi ia tidak punya waktu untuk menangis. Pikirannya langsung tertuju pada satu sosok yang disebutkan dalam surat itu. Nenek Sumi. Nenek dari suaminya yang sudah lumpuh dan pikun selama 3 tahun terakhir. Jika Anton dan Ibu Ida pergi sejak pagi, itu berarti Nenek Sumi sendirian di rumah seharian tanpa makan dan minum. Rasa panik seketika menggantikan rasa lelahnya. Kanza melempar tas kerjanya ke lantai dan berlari menuju kamar belakang, tempat Nenek Sumi diasingkan oleh Ibu Ida. Pintu kamar Nenek Sumi tertutup rapat. Saat Kanza membukanya, bau pesing dan bau apek yang menyengat langsung memukul indera penciumannya. Kamar itu sempit, hanya berisi dipan tua dan lemari plastik reot. Tidak ada jendela yang terbuka. Di atas kasur tipis yang spraynya sudah kusam kecoklatan, sesosok tubuh kurus kering terbaring lemah. Nenek Sumi terlihat sangat mengenaskan. Matanya terpejam, mulutnya sedikit terbuka dengan napas yang terdengar satu-satu dan berat. Kulitnya yang keriput tampak sangat kering, menandakan dehidrasi parah. Kanza menjatuhkan dirinya di samping dipan.
Ia menyentuh tangan Nenek Sumi yang dingin. Hatinya hancur berkeping-keping. Bagaimana bisa manusia melakukan hal sekeji ini pada ibu atau nenek mereka sendiri? Anton adalah cucu kandungnya, dan Ibu Ida adalah menantunya, tetapi mereka memperlakukan wanita tua ini lebih buruk daripada hewan peliharaan. Kanza segera berlari ke dapur, mengambil segelas air hangat dan sendok. Dengan tangan gemetar, ia kembali ke kamar. Ia mengangkat sedikit kepala Nenek Sumi, meneteskan air perlahan ke bibir yang pecah-pecah itu. Nenek Sumi terbatuk pelan, namun refleks menelannya dengan rakus. Kanza menangis tanpa suara sambil terus menyuapkan air itu sendok demi sendok. Setelah napas Nenek Sumi terlihat sedikit lebih tenang, Kanza bergegas mengambil baskom berisi air hangat dan handuk kecil. Ia membersihkan wajah dan tubuh Nenek Sumi yang lengket oleh keringat dan kotoran. Ia mengganti baju daster nenek yang sudah bau dengan daster bersih yang ia ambil dari tumpukan baju yang belum disetrika. Kanza melakukan semuanya dengan cekatan meskipun air matanya terus mengalir membasahi pipi. Ia merasa bersalah. Seharusnya ia tidak mengambil dinas luar kota. Seharusnya ia tahu bahwa meninggalkan Nenek Sumi bersama Anton dan Ibu Ida adalah keputusan yang fatal. Selama ini Kanza memang yang mengurus nenek, tetapi ia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena Anton tidak pernah mau bekerja tetap. Kanza menatap wajah tua itu dengan iba. Ia merapikan rambut putih nenek yang berantakan. Dalam hati, Kanza memantapkan niat. Ia tidak peduli jika Anton marah. Ia akan membawa Nenek Sumi ke rumah sakit malam ini juga. Kondisi nenek terlalu lemah untuk dirawat di rumah. Kanza meraba saku gamisnya, mencari ponsel untuk memesan taksi online. Namun, saat ia hendak bangkit berdiri, sebuah tangan yang terasa seperti ranting kering namun kuat tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya. Kanza terlonjak kaget dan menoleh. Ia melihat mata Nenek Sumi terbuka lebar. Itu bukan tatapan mata orang pikun yang kosong dan bingung. Tatapan itu tajam, fokus, dan penuh dengan kesadaran. Sorot mata itu begitu dingin dan menusuk, seolah memancarkan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kanza terdiam, terpaku di tempatnya. Mulutnya terkunci karena syok. Nenek Sumi yang selama ini hanya bisa bergumam tidak jelas, tiba-tiba menggerakkan bibirnya. Suara yang keluar bukan lagi gumaman lemah, melainkan bisikan yang tegas dan penuh otoritas. Nenek Sumi berkata agar Kanza tidak membawanya ke rumah sakit. Ia meminta Kanza membantunya membalas dendam karena Anton dan Ibu Ida tidak tahu siapa dia sebenarnya. Kanza merasa bulu kuduknya meremang. Di tengah malam yang sunyi itu, ia merasa sedang berhadapan dengan orang asing, bukan Nenek Sumi yang ia kenal selama ini. Kanza masih terpaku, menatap Nenek Sumi dengan pandangan tidak percaya. Otaknya berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Nenek Sumi, yang menurut diagnosa dokter kampung mengalami demensia berat dan kelumpuhan akibat stroke ringan, kini menatapnya dengan sorot mata setajam elang. Cengkeraman tangan nenek di pergelangan tangan Kanza terasa begitu kuat, jauh dari tenaga seorang wanita tua yang sekarat. Kanza mencoba menarik napas, menenangkan detak jantungnya yang berpacu liar. Ia bertanya dengan suara gemetar, memastikan apakah nenek benar-benar sadar atau ini hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun, Nenek Sumi justru memerintahkannya untuk mengunci pintu kamar dan menutup gorden rapat-rapat. Suaranya serak namun perintah itu mutlak, membuat Kanza secara refleks bergerak menuruti perintah tersebut tanpa membantah. Setelah pintu terkunci, Nenek Sumi menunjuk ke arah sudut kamar, tepat di bawah lemari plastik tua tempat Kanza biasa menyimpan pakaian ganti nenek. Dengan napas yang masih terdengar berat namun teratur, Nenek menyuruh Kanza menggeser lemari itu dan mencongkel salah satu papan kayu lantai yang terlihat sedikit berbeda warnanya. Kanza ragu sejenak, namun tatapan mendesak dari nenek memaksanya bergerak. Dengan tenaga yang tersisa, Kanza mendorong lemari plastik itu. Di bawahnya, lantai kayu tampak berdebu tebal. Kanza mengamati lantai itu dan menemukan satu papan yang sedikit longgar. Ia menggunakan ujung kunci rumah untuk mencongkelnya. Papan itu terangkat, memperlihatkan sebuah ruang kecil di bawah lantai, sebuah kompartemen rahasia yang selama ini tidak pernah Kanza ketahui keberadaannya. Di dalam lubang persembunyian itu, terdapat sebuah kotak kayu jati kecil yang terlihat antik dan berukir indah. Sangat kontras dengan perabot reot di kamar itu. Nenek Sumi memberi isyarat agar Kanza membawa kotak itu padanya. Dengan tangan gemetar, Kanza menyerahkan kotak tersebut. Nenek membukanya dengan jari-jari yang masih kaku namun pasti. Di dalamnya, terdapat beberapa botol kecil berisi cairan herbal berwarna pekat dan beberapa pil yang tidak terlihat seperti obat warung biasa. Nenek meminum salah satu cairan itu dalam sekali teguk tanpa bantuan air. Ia memejamkan mata sejenak, mengatur napasnya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang mencekam. Perlahan, rona merah mulai kembali ke wajah nenek yang tadinya pucat pasi.
Napasnya menjadi lebih panjang dan tenang. Saat Nenek Sumi membuka mata kembali, ia mencoba mendudukkan dirinya sendiri. Kanza refleks hendak membantu, tapi nenek mengangkat tangan, memberi isyarat bahwa ia bisa melakukannya sendiri. Dan benar saja, wanita tua itu duduk tegak di atas kasur tipisnya. Postur tubuhnya berubah drastis. Tidak ada lagi punggung yang membungkuk lemah. Nenek menatap Kanza lekat-lekat, lalu tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang menyeratkan rasa terima kasih sekaligus kepahitan yang mendalam. Nenek mulai berbicara dengan intonasi yang jelas dan bahasa yang terstruktur, bukan lagi bahasa daerah yang bercampur gumaman tak jelas seperti biasanya. Ia memperkenalkan dirinya kembali, bukan sebagai Nenek Sumi yang pikun, melainkan sebagai seorang wanita yang memegang kendali penuh atas kesadarannya. Nenek menjelaskan bahwa selama 3 tahun terakhir, kelumpuhan dan kepikunannya adalah sebuah sandiwara besar. Sebuah ujian yang ia rancang untuk melihat wajah asli dari keturunannya. Ia bercerita bahwa ia sengaja membiarkan dirinya terlihat lemah dan tak berdaya untuk mengetahui siapa yang benar-benar tulus merawatnya, dan siapa yang hanya menginginkan kematiannya demi harta. Air mata Kanza menetes mendengar pengakuan itu. Nenek melanjutkan ceritanya dengan nada yang mulai meninggi karena amarah. Ia mengungkapkan bahwa Anton dan Ibu Ida sengaja memberinya makan sangat sedikit, bahkan seringkali hanya sisa makanan basi, saat Kanza tidak ada di rumah. Tujuan mereka sederhana dan keji, yaitu membuat nenek mati perlahan karena kekurangan gizi tanpa meninggalkan jejak kekerasan fisik yang mencolok, agar mereka bisa segera menguasai sertifikat tanah rumah ini dan aset-aset lain yang mereka kira masih ada. Kanza menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis. Hatinya sakit luar biasa. Ia merasa dikhianati. Selama ini, setiap bulan ia mengirimkan hampir 70% gajinya kepada Anton dengan alasan untuk membeli obat-obatan mahal dan vitamin khusus bagi nenek, serta untuk kebutuhan dapur yang bergizi. Anton selalu mengatakan bahwa biaya perawatan nenek sangat besar. Ternyata, uang itu tidak pernah sampai ke nenek. Anton dan ibunya menggunakan uang keringat darah Kanza untuk gaya hidup mereka, sementara nenek dibiarkan kelaparan di kamar belakang yang pengap ini. Kemarahan mulai menjalar di dada Kanza, menggantikan rasa lelah dan sedih. Ia merasa bodoh karena selama ini percaya begitu saja pada suaminya. Nenek Sumi, melihat gejolak emosi di wajah Kanza, mengulurkan tangannya dan memegang bahu Kanza dengan mantap. Ia berkata bahwa Kanza tidak perlu merasa bersalah, karena Kanza adalah satu-satunya alasan mengapa nenek masih bertahan hidup dan belum menghancurkan mereka semua. Kanza adalah satu-satunya orang yang tulus. Lalu, nenek meminta Kanza untuk membantunya berdiri. Kanza memapah nenek, terkejut mendapati betapa kokohnya langkah wanita tua itu meskipun tubuhnya kurus. Nenek berjalan menuju dinding kamar yang tertutup poster kalender lama yang sudah usang. Nenek meraba bagian tertentu di balik kalender itu, lalu menekan sebuah titik yang tersembunyi di balik tembok yang mengelupas. Terdengar bunyi mekanis halus, seperti desinan hidrolik. Kanza terbelalak saat melihat sebagian dinding kamar itu bergeser perlahan ke samping. Di balik dinding yang tampak rapuh itu, tersembunyi sebuah ruangan kecil yang sangat berbeda dengan kondisi rumah bobrok ini. Ruangan itu dingin karena pendingin udara yang menyala otomatis, bersih, dan dipenuhi dengan layar monitor yang menyala terang. Itu adalah ruang kendali. Kanza melangkah masuk dengan ragu, matanya menyapu sekeliling ruangan rahasia itu. Di dinding, terdapat deretan layar yang menampilkan rekaman CCTV dari setiap sudut rumah, mulai dari ruang tamu, dapur, hingga halaman depan. Bahkan ada rekaman suara yang tersimpan rapi. Nenek Sumi duduk di kursi kerja yang nyaman di depan monitor-monitor itu. Wajahnya diterangi cahaya biru dari layar, membuatnya terlihat seperti seorang komandan perang, bukan nenek renta. Ia menoleh pada Kanza dan berkata dengan nada dingin yang menakutkan, mengajak Kanza untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Ia menekan beberapa tombol, dan layar utama memutar rekaman kejadian tadi pagi sebelum Anton dan Ibu Ida pergi. Kanza melihat suaminya dan mertuanya tertawa-tawa sambil menghitung uang yang seharusnya untuk belanja bulanan. Nenek menatap Kanza tajam, dan berkata bahwa permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kanza berdiri mematung di depan layar monitor besar yang mendominasi dinding ruangan rahasia itu. Cahaya kebiruan dari layar memantul di wajahnya yang basah oleh air mata. Namun kali ini bukan air mata kesedihan yang mengalir, melainkan air mata kemarahan yang membakar dada. Nenek Sumi dengan tenang menggerakkan tetikus di tangannya, memilih sebuah file video bertanggal 2 minggu yang lalu. Itu adalah hari di mana Kanza sedang pergi ke kantor untuk rapat bulanan. Di layar, terlihat ruang tengah rumah mereka yang biasa Kanza bersihkan setiap pagi. Dalam rekaman itu, Ibu Ida terlihat sedang duduk santai menonton televisi sambil memakan camilan, sementara Nenek Sumi duduk di kursi rodanya di sudut ruangan, menatap kosong ke arah jendela. Tiba-tiba,
Ibu Ida bangkit dari sofanya dengan wajah kesal. Ia berjalan menghampiri Nenek Sumi, dan tanpa peringatan menendang roda kursi roda itu dengan keras hingga nenek terguncang hebat. Mulut Ibu Ida bergerak cepat, melontarkan kata-kata kasar yang terekam jelas oleh mikrofon canggih yang tersembunyi. Ibu Ida memaki nenek karena dianggap menyusahkan dan hanya menjadi beban biaya. Ia bahkan terlihat meludahi makanan yang ada di piring nenek sebelum memaksanya makan. Kanza menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan ngeri melihat kekejaman mertuanya yang selama ini selalu bermulut manis di depan tetangga. Kanza merasa dadanya sesak, seolah pasokan oksigen di ruangan itu menipis. Ia tidak menyangka wanita yang ia hormati sebagai pengganti ibunya sendiri tega melakukan hal sekeji itu pada orang tua yang tak berdaya. Nenek Sumi tidak berkata apa-apa. Ia hanya menekan tombol lain dan video berganti. Kali ini, tanggalnya menunjukkan waktu 3 hari yang lalu, tepat saat Kanza baru saja berangkat dinas luar kota. Rekaman itu memperlihatkan Anton masuk ke dalam rumah. Namun, ia tidak sendirian. Seorang wanita muda dengan pakaian modis dan riasan tebal ikut masuk bersamanya. Kanza mengenali wanita itu samar-samar. Dia adalah Sinta, teman masa kecil Anton yang pernah diperkenalkan sebagai sepupu jauh. Mereka duduk di sofa ruang tamu dengan sangat akrab, jauh melampaui batas kewajaran antara sepupu. Anton merangkul bahu Sinta dan tertawa lepas. Sebuah tawa yang jarang sekali Kanza dengar saat Anton bersamanya. Percakapan mereka terdengar jernih dan menyayat hati Kanza. Sinta bertanya kapan Anton akan menceraikan istri udiknya itu. Anton menjawab dengan santai sambil menyalakan rokok, mengatakan bahwa ia hanya perlu bersabar sedikit lagi. Ia menjelaskan rencananya dengan gamblang bahwa Kanza masih dibutuhkan sebagai mesin pencetak uang. Anton menyebut Kanza sebagai sapi perah yang bodoh dan penurut. Ia mengatakan bahwa begitu si tua bangka alias Nenek Sumi mati dan warisan tanah rumah ini jatuh ke tangannya, ia akan segera menendang Kanza keluar dari rumah dan menikahi Sinta. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak, membayangkan hidup mewah di atas penderitaan Kanza dan kematian nenek. Sinta bahkan sempat bertanya apakah obat yang mereka campurkan ke minuman nenek sudah bekerja, dan Anton menjawab bahwa dosisnya pelan tapi pasti akan membuat nenek lewat dalam minggu ini. Dunia Kanza runtuh seketika. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya, dan ia merosot ke lantai karpet yang dingin. Segala pengorbanannya selama 5 tahun pernikahan terasa sia-sia. Ia bekerja siang malam, lembur hingga sakit, menahan diri untuk tidak membeli baju baru demi membelikan Anton sepatu bermerek, demi membiayai rumah ini, ternyata hanya dianggap sebagai sapi perah. Cintanya dikhianati dengan cara yang paling brutal. Anton bukan hanya suami yang malas, tapi ia adalah monster yang merencanakan pembunuhan neneknya sendiri dan kehancuran istrinya. Rasa sakit di hati Kanza perlahan berubah menjadi gumpalan es yang dingin dan keras. Tangisnya berhenti. Ia menghapus sisa air mata di pipinya dengan kasar. Nenek Sumi memutar kursi kerjanya menghadap Kanza. Ia tidak menawarkan kata-kata penghiburan yang manis, karena ia tahu Kanza tidak butuh dikasihani. Nenek bertanya dengan suara tegas, apakah Kanza sudah cukup melihat buktinya. Ia bertanya apakah Kanza siap untuk berhenti menjadi korban dan mulai menjadi pemain dalam sandiwara ini. Kanza mengangkat wajahnya. Matanya yang sembab kini memancarkan tekad yang baru. Ia bangkit berdiri, merapikan gamisnya, dan menatap lurus ke mata Nenek Sumi. Dengan suara yang mantap dan tanpa keraguan sedikitpun, Kanza menjawab bahwa ia siap. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ia bersedia melakukan apapun yang nenek perintahkan untuk membalas perbuatan keji mereka. Nenek tersenyum puas. Ia mengulurkan tangannya, dan Kanza menjabat tangan keriput itu dengan erat. Sebuah kesepakatan tak tertulis telah terjalin di antara dua wanita yang paling disakiti di rumah itu. Tiba-tiba, terdengar bunyi bel pintu depan yang terhubung dengan interkom di ruang rahasia itu. Nenek melirik jam dinding, pukul 12 malam lewat. Ia berkata bahwa tamu kehormatan mereka sudah datang. Nenek menekan tombol untuk membuka kunci pintu depan secara otomatis dari ruang kendali. Ia meminta Kanza untuk menyambut tamu tersebut dan membawanya kemari. Kanza berjalan keluar dari kamar nenek, melintasi ruang tengah yang gelap dan sunyi, menuju pintu depan. Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap terparkir di halaman rumah yang sempit itu. Mesinnya terdengar sangat halus nyaris tanpa suara. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas rapi turun dari mobil. Ia membawa sebuah tas kerja kulit yang terlihat mahal. Di belakangnya, dua orang pria berbadan tegap dengan pakaian serba hitam ikut turun dan berdiri sigap di sisi mobil. Kanza membuka pintu lebar-lebar. Pria berjas itu mengangguk hormat pada Kanza, lalu bertanya dengan sopan apakah Madam Suri ada di dalam. Kanza sempat bingung sejenak mendengar nama Madam Suri, namun ia segera sadar bahwa itu adalah nama asli atau gelar Nenek Sumi. Kanza mempersilakan mereka masuk.
Pria itu melangkah dengan percaya diri menuju kamar belakang, seolah ia sudah hafal denah rumah itu. Ketika pria itu masuk ke ruang rahasia dan melihat Nenek Sumi duduk di kursi kerjanya dengan tegak, ia segera membungkuk dalam-dalam, sebuah gestur penghormatan yang sangat tinggi. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Lukman, pengacara pribadi dan kepala divisi hukum dari perusahaan induk milik Nenek. Kanza terperangah. Ternyata Nenek bukan hanya orang kaya biasa, tetapi seorang matriark yang memiliki kekuasaan besar. Malam itu, di ruangan sempit di balik dinding, rencana besar mulai disusun. Dokumen-dokumen dikeluarkan, strategi dibahas, dan nasib Anton serta Ibu Ida sedang ditulis ulang oleh tangan-tangan yang mereka anggap lemah. Matahari bersinar terik di sebuah villa mewah di kawasan pegunungan yang sejuk. Di tepi kolam renang pribadi, Anton sedang berbaring di kursi malas sambil menikmati segelas jus jeruk dingin. Ia memakai kacamata hitam gaya terbaru yang baru saja ia beli kemarin menggunakan kartu kredit tambahan milik Kanza. Di sebelahnya, Ibu Ida sedang sibuk memotret pemandangan dan makanan mewah yang tersaji di meja untuk diunggah ke media sosial. Ia ingin memamerkan kepada teman-teman arisannya bahwa ia sedang menikmati hidup selayaknya orang kaya raya. Sinta, yang ikut dalam liburan itu, sedang berenang dengan gembira, tertawa lepas menikmati fasilitas yang sebenarnya dibayar dengan uang keringat Kanza. Suasana hati mereka sangat gembira. Mereka merasa seperti raja dan ratu. Anton sesekali mengecek ponselnya, bukan untuk menanyakan kabar istrinya atau neneknya, melainkan untuk melihat saldo rekening yang ia kuras diam-diam. Ia merasa menang. Dalam pikirannya, nenek tua itu pasti sudah sekarat atau bahkan sudah mati karena tidak makan dan minum selama 2 hari. Dan Kanza, istri bodoh itu, pasti sedang panik sendirian mengurus mayat busuk itu. Anton tersenyum licik. Ia membayangkan betapa mudahnya nanti ia akan menjual rumah warisan itu. Ia sudah menghubungi maklar tanah kenalannya dan menjanjikan komisi besar. Ia tidak tahu bahwa sertifikat tanah yang ia pegang selama ini hanyalah salinan palsu yang sudah ditukar oleh nenek bertahun-tahun yang lalu. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya dari villa tersebut, suasana di rumah Anton justru sangat sibuk namun sunyi dari suara tawa. Sejak pagi buta, sebuah truk box besar terparkir di depan rumah. Bukan untuk pindahan Anton, melainkan untuk mengangkut barang-barang sampah milik Anton dan Ibu Ida. Kanza, dibantu oleh tim yang dibawa oleh Pak Lukman, bekerja dengan cepat dan efisien. Mereka memasukkan baju-baju norak Ibu Ida, koleksi sepatu Anton yang berbau apek, dan segala perabot murahan yang dibeli Ibu Ida ke dalam kantong-kantong plastik hitam besar. Barang-barang itu tidak akan disimpan, melainkan akan disumbangkan ke panti sosial atau dibuang, sesuai instruksi nenek. Kanza merasa aneh melihat rumah yang selama ini ia tempati perlahan menjadi kosong. Namun, rasa lega yang ia rasakan jauh lebih besar. Setiap kali ia memasukkan barang milik Anton ke dalam plastik, ia merasa seperti membuang beban berat dari pundaknya. Pak Lukman mengawasi proses itu dengan teliti. Ia juga membawa tim dekorator interior yang siap menyulap rumah itu dalam waktu singkat. Nenek Sumi, yang kini sudah mandi dan mengenakan pakaian rumah yang bersih dan layak, duduk di kursi rodanya, bukan karena lumpuh, tapi untuk menghemat tenaga, sambil memberikan instruksi. Ia ingin rumah ini kembali seperti sedia kala, seperti saat ia masih muda dan berkuasa, bersih dari jejak-jejak kemalasan cucunya. Pak Lukman menghampiri Kanza dengan membawa sebuah map tebal. Ia menjelaskan status kepemilikan aset yang sesungguhnya. Ternyata, rumah ini dan tanah di sekitarnya sudah lama diatasnamakan sebuah yayasan amal milik nenek. Jadi, secara hukum, Anton maupun Ibu Ida sama sekali tidak memiliki hak waris atas properti ini. Bahkan mobil yang Anton bawa liburan itu statusnya adalah mobil sewaan jangka panjang atas nama perusahaan, yang sewanya baru saja diputus sepihak oleh Pak Lukman pagi ini. Kanza mendengarkan penjelasan itu dengan seksama. Ia kagum dengan kecerdasan nenek yang sudah mengantisipasi segala kemungkinan terburuk dari keluarganya sendiri. Siang harinya, ketika rumah sudah setengah kosong dan mulai diisi dengan perabot baru yang jauh lebih elegan kiriman dari gudang perusahaan nenek, Kanza menjalankan bagian selanjutnya dari rencana mereka. Nenek meminta Kanza untuk mengirim pesan kepada Anton. Dengan tangan yang tenang, Kanza mengetik pesan di ponselnya. Kalimatnya singkat dan dirancang untuk memancing reaksi asli Anton. Kanza menulis bahwa nenek sudah tidak bernapas sejak 1 jam yang lalu, badannya dingin dan kaku, dan Kanza mengaku sangat takut sendirian di rumah. Kanza bertanya apa yang harus ia lakukan dan meminta Anton segera pulang. Kanza menekan tombol kirim, lalu meletakkan ponselnya di meja, menunggu dengan sabar. Nenek Sumi ikut melihat layar ponsel itu. 1 menit berlalu. 2 menit. 5 menit kemudian, ponsel bergetar. Sebuah balasan masuk dari Anton. Kanza membuka pesan itu dan membacanya keras-keras agar nenek dan Pak Lukman bisa mendengar.
Jawaban Anton sungguh di luar nalar manusia yang punya hati nurani. Anton menulis agar Kanza tidak usah panik, dan jangan membuat keributan yang mengundang tetangga. Ia menyuruh Kanza membungkus jenazah nenek dengan kain apa saja, dan membiarkannya dulu di kamar. Anton beralasan bahwa mereka baru bisa pulang lusa karena urusan bisnis belum selesai. Di akhir pesan, Anton menambahkan agar Kanza tidak menelepon lagi karena sinyal di sana buruk. Pak Lukman menggelengkan kepala, tampak jijik mendengar isi pesan itu. Nenek Sumi hanya mendengus kasar, ekspresinya datar namun matanya menyala-nyala. Bagi nenek, pesan itu adalah paku terakhir untuk peti mati masa depan Anton. Tidak ada lagi keraguan sedikitpun untuk menghancurkan cucunya sendiri. Kanza membalas pesan itu dengan satu kalimat penutup yang penuh makna ganda. Ia menulis, "Baik, Mas. Aku akan mengurus semuanya di sini. Sampai jumpa lusa." Kanza meletakkan ponselnya. Wajahnya kini dingin, tanpa ekspresi sedih sedikitpun. Ia menoleh pada Pak Lukman dan memberikan anggukan tegas. Transformasi rumah pun berlanjut dengan lebih agresif. Karpet-karpet berdebu digulung dan diganti dengan permadani tebal yang mewah. Gorden-gorden kusam diturunkan, diganti dengan tirai sutra yang elegan. Dinding-dinding yang kotor dicat ulang dengan cepat menggunakan cat yang cepat kering dan tidak berbau. Dalam waktu kurang dari 24 jam, rumah sederhana yang suram itu berubah menjadi sebuah hunian berkelas yang memancarkan aura kekuasaan. Ini bukan lagi rumah Anton si pengangguran. Ini adalah kediaman sementara Madam Suri, sang konglomerat yang bangkit dari kematian. Dan di rumah inilah, panggung pengadilan bagi Anton dan Ibu Ida telah disiapkan dengan sempurna. Kanza menatap ke arah pintu depan, membayangkan wajah terkejut suaminya nanti. Ia tidak sabar menunggu hari itu tiba. Sinar matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah jendela rumah Kanza hari itu terasa berbeda. Biasanya, cahaya itu hanya menyoroti debu-debu yang berterbangan di ruang tamu yang semrawut dan penuh barang-barang tak berguna milik Ibu Ida. Namun hari ini, cahaya itu menyinari sebuah kesibukan luar biasa yang mengubah total atmosfer rumah tersebut. Sejak truk pertama datang subuh tadi, rumah itu seperti diserbu oleh pasukan semut yang bekerja dengan disiplin militer. Di bawah komando Pak Lukman yang tak banyak bicara namun sangat efisien, puluhan pekerja berseragam rapi bergerak cepat tanpa menimbulkan kegaduhan yang berarti. Mereka tidak hanya membersihkan, tetapi mereka menghapus jejak. Jejak kemalasan Anton, jejak keserakahan Ibu Ida, dan jejak penderitaan yang selama ini menempel di dinding-dinding rumah itu seolah dikelupas hingga ke akarnya. Kanza berdiri di sudut ruangan, memandang bagaimana sofa tua yang busanya sudah menyembul keluar, tempat favorit Anton bermalas-malasan sambil merokok, diangkat oleh dua orang pekerja berbadan tegap dan dimasukkan ke dalam truk pengangkut sampah. Ada rasa kepuasan yang aneh menjalar di dada Kanza saat melihat benda itu pergi. Sofa itu adalah saksi bisu betapa seringnya Kanza dimarahi hanya karena telat membawakan kopi, atau betapa seringnya ia melihat suaminya tertidur pula sementara ia harus berangkat kerja pagi-pagi buta. Setelah sofa itu lenyap, giliran lemari pajangan norak milik Ibu Ida yang berisi keramik-keramik palsu. Ibu Ida sangat membanggakan lemari itu, sering memamerkannya pada tamu meski isinya hanya barang tiruan murah. Saat lemari itu diangkut keluar, Kanza merasa ruang tamunya tiba-tiba menjadi 2 kali lebih luas. Seolah rumah itu akhirnya bisa bernapas lega setelah sekian lama tercekik oleh sampah visual. Transformasi fisik rumah itu berjalan seiring dengan transformasi yang lebih mengejutkan di kamar belakang. Nenek Sumi, yang selama ini dikenal tetangga sebagai wanita tua renta yang bau dan menyedihkan, sedang menjalani proses perubahan yang mencengangkan. Pak Lukman telah mendatangkan seorang penata rias dan penata busana pribadi yang biasa melayani kalangan elit. Di dalam kamar yang kini sudah bersih dan harum aroma lavender, Nenek Sumi duduk di depan cermin besar yang baru dipasang. Kanza nyaris tidak mengenali sosok itu. Rambut putih nenek yang biasanya kusut masai kini disanggul rapi dengan gaya modern yang elegan, menampilkan leher jenjangnya yang masih menyisakan sisa-sisa kecantikan masa muda. Wajah keriputnya dipoles dengan riasan tipis namun tegas, menyamarkan pucat sisa sakit dan menonjolkan garis rahangnya yang keras dan berwibawa. Tidak ada lagi daster lusuh penuh noda makanan. Tubuh nenek kini dibalut oleh setelan kebaya modern berbahan sutra kualitas terbaik berwarna biru malam yang memancarkan aura keanggunan. Di jari manisnya, melingkar sebuah cincin bermata batu zamrud hijau yang berkilau tajam, senada dengan bros yang tersemat di dadanya. Itu bukan perhiasan imitasi seperti milik Ibu Ida, melainkan perhiasan asli yang nilainya mungkin setara dengan harga 10 rumah di kompleks ini. Ketika nenek berdiri dan mematut diri di cermin, posturnya tegak sempurna. Tongkat kayu jeleknya sudah dibuang, digantikan dengan tongkat jalan berukir kepala naga dari perak yang terlihat lebih sebagai aksesori kekuasaan daripada alat bantu jalan.
Kanza menatap nenek mertuanya itu dengan kagum sekaligus segan. Sosok di depannya bukan lagi Nenek Sumi, melainkan Madam Suri, sang ratu bisnis yang sesungguhnya. Siang harinya, setelah rumah selesai ditata ulang dengan perabot-perabot bergaya minimalis mewah yang didatangkan langsung dari gudang pribadi Madam Suri, Kanza dipanggil ke ruang tengah. Di sana, di atas meja marmer hitam yang mengkilap, terhampar beberapa dokumen penting yang disiapkan oleh Pak Lukman. Kanza duduk di hadapan nenek dan pengacaranya. Pak Lukman menyodorkan sebuah pena emas kepada Kanza. Dokumen pertama adalah surat gugatan cerai. Kanza membaca judul dokumen itu dengan hati bergetar. Selama bertahun-tahun, kata cerai adalah momok yang menakutkan baginya, sebuah aib yang selalu ditanamkan oleh keluarganya agar ia terus bersabar. Namun hari ini, melihat tanda tangan Anton di ingatan masa lalunya dan kekejamannya, dokumen itu terlihat seperti tiket menuju kebebasan. Dengan tarikan napas panjang dan bismillah, Kanza menggoreskan tanda tangannya di atas materai. Goresan tintanya tegas, tidak ada getaran ragu sedikitpun. Dokumen kedua jauh lebih tebal. Itu adalah surat kuasa dan pengalihan manajemen yayasan sosial milik Madam Suri. Nenek menjelaskan bahwa ia sudah terlalu tua untuk mengurus detail operasional, dan ia membutuhkan seseorang yang memiliki hati emas dan kejujuran mutlak untuk melanjutkannya. Ia tidak mempercayai anak cucunya sendiri, tetapi ia mempercayai Kanza. Kanza sempat menolak halus karena merasa tidak pantas memegang tanggung jawab sebesar itu, namun nenek memegang tangan Kanza erat. Tatapan nenek melembut, menyiratkan kepercayaan yang mendalam. Nenek berkata bahwa kecerdasan bisa dipelajari, tetapi ketulusan hati adalah anugerah yang langka. Kanza akhirnya mengangguk dan menandatangani dokumen tersebut. Detik itu juga, status Kanza berubah. Ia bukan lagi menantu yang bisa diinjak-injak, melainkan orang kepercayaan salah satu konglomerat terbesar di negeri ini. Menjelang sore, persiapan panggung sandiwara terakhir pun rampung. Rumah itu kini tampak seperti lobi hotel bintang 5 yang privat. Dinding-dindingnya dihiasi lukisan abstrak yang artistik. Lampu gantung kristal menggantung indah di langit-langit ruang tengah. Lantai yang dulunya ubin keramik pecah-pecah kini tertutup permadani Persia yang tebal dan lembut. Semua barang pribadi Kanza sudah dipindahkan ke kamar tamu yang kini disulap menjadi kamar utama yang mewah. Sementara kamar bekas Anton dan Ibu Ida dibiarkan kosong melompong, seolah menegaskan bahwa mereka tidak lagi memiliki tempat di rumah ini. Para pekerja sudah pulang, menyisakan keheningan yang berbeda. Ini adalah keheningan yang penuh antisipasi, seperti ketenangan sebelum badai besar menerjang. Malam mulai turun menyelimuti kompleks perumahan itu. Kanza mematikan semua lampu utama, membiarkan rumah tenggelam dalam kegelapan pekat. Hanya lampu indikator dari perangkat elektronik yang berkedip samar. Sesuai rencana, mereka harus membuat Anton dan rombongannya mengira rumah masih dalam keadaan duka atau kosong. Kanza duduk di salah satu sofa tunggal di samping Nenek Sumi yang duduk dengan tenang di kursi kebesarannya di tengah ruangan. Di kegelapan itu, Kanza bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berpacu kencang. Bukan karena takut, tetapi karena adrenalin yang memuncak. Ia membayangkan wajah Anton, wajah Ibu Ida, dan wajah Sinta saat mereka masuk nanti. Ia membayangkan kehancuran kesombongan mereka. Pak Lukman dan 2 orang pengawal pribadi berbadan besar berdiri patung di sudut-sudut ruangan yang gelap. Nyaris tak terlihat namun kehadiran mereka memberikan rasa aman yang luar biasa bagi Kanza. Nenek Sumi berbisik pelan, mengingatkan Kanza untuk tetap tenang dan mengikuti alur main yang sudah mereka latih. Suara nenek terdengar sangat dingin, setajam pisau bedah. Ia berkata bahwa malam ini akan menjadi pelajaran paling berharga bagi cucu durhakanya, sebuah pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Kanza mengangguk dalam gelap. Ia meremas tangannya yang berkeringat dingin, mencoba menyalurkan keberanian dari sosok wanita tua di sampingnya. Di luar, suara jangkrik mulai terdengar bersahutan, menemani penantian mereka. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detiknya menyiksa sekaligus nikmat. Kanza menarik napas dalam-dalam, mencium aroma parfum mahal yang kini memenuhi rumahnya, dan memantapkan hati. Ia siap menyambut tamu-tamu tak diundang itu. Ia siap mengakhiri penderitaannya malam ini juga. Jarum jam menunjukkan pukul 8 malam ketika suara deru mesin mobil yang familiar terdengar mendekat. Itu adalah suara mobil SUV sewaan yang dibawa Anton. Mesinnya sedikit kasar karena Anton memang pengemudi yang tidak tahu cara merawat kendaraan. Mobil itu berhenti tepat di depan pagar rumah. Lampu sorot mobil menembus kegelapan halaman, menyapu dinding depan rumah yang kini sudah dicat ulang dengan warna abu-abu elegan. Namun Anton dan penumpangnya tampaknya terlalu lelah atau terlalu bodoh untuk menyadari perubahan warna cat itu di tengah malam buta. Suara pintu mobil dibanting terdengar kasar, diikuti oleh suara-suara tawa yang memecah keheningan malam. Kanza, yang duduk di dalam kegelapan ruang tengah, menajamkan telinganya.
Ia bisa mendengar suara cempreng Ibu Ida yang mengeluh. Ibu Ida mengomel tentang betapa lelahnya perjalanan pulang karena macet, dan betapa laparnya perutnya. Ia berteriak menyuruh Anton cepat-cepat membuka pintu, karena ia ingin segera mandi dan makan. Lalu terdengar suara manja Sinta yang menimpali, mengeluh bahwa kakinya sakit karena memakai sepatu hak tinggi seharian. Sinta bertanya dengan nada mengejek apakah si nenek tua itu sudah benar-benar mati, karena ia tidak mau melihat mayat saat masuk nanti. Anton tertawa. Suara tawanya terdengar sangat menyebalkan di telinga Kanza. Anton menenangkan selingkuhannya itu, mengatakan bahwa kalaupun belum mati, pasti sudah sekarat dan tinggal dibuang saja ke rumah sakit umum. Mereka berjalan menuju pintu depan. Langkah kaki mereka terdengar berat menyeret koper-koper belanjaan. Kanza merasakan tangan nenek Sumi menepuk pelan lengannya, sebuah isyarat untuk bersiap. Kunci pintu berputar kasar. Anton sepertinya kesulitan memasukkan kunci karena tidak sabar. Akhirnya, pintu terbuka lebar. Angin malam berhembus masuk, membawa serta aroma keringat apek dari 3 orang yang baru pulang liburan itu. Mereka melangkah masuk ke dalam ruang tamu yang gelap gulita. Anton meraba-raba dinding, mencari saklar lampu di tempat biasa. Ia menggerutu karena Kanza tidak menyalakan lampu teras. Memaki istrinya dengan sebutan, wanita bodoh, yang tidak becus mengurus rumah. Kanza, mana kau? Nyalakan lampunya. Kami lapar. Teriak Anton dengan nada memerintah yang sangat arogan. Tidak ada jawaban. Hanya gemas suaranya sendiri yang memantul di dinding. Ibu Ida ikut berteriak memanggil Kanza, menuduh menantunya pasti sedang tidur malas-malasan. Sinta merengek ketakutan, mengatakan suasana rumah terlalu seram dan bau rumah ini aneh, terlalu wangi untuk ukuran rumah orang mati. Anton akhirnya menemukan posisi saklar lampu. Tanpa ragu, ia menekan tombol itu. Klik. Lampu kristal gantung di tengah ruangan menyala seketika, membanjiri seluruh ruangan dengan cahaya kuning keemasan yang terang benderang namun hangat. Cahaya itu mengungkap segalanya dalam sepersekian detik. Pemandangan di depan mata mereka begitu mengejutkan, begitu tidak masuk akal, dan begitu mengerikan bagi jiwa-jiwa yang penuh dosa itu, hingga reaksi pertama mereka adalah membeku, sebelum akhirnya meledak dalam teriakan. Arg! Ibu Ida menjerit histeris sambil memegangi dadanya. Matanya melotot nyaris keluar dari kelopaknya. Sinta memeki kencang dan melompat mundur hingga menabrak Anton, membuat keduanya hampir terjungkal. Anton sendiri ternganga lebar, wajahnya pucat pasi seolah darah di tubuhnya disedot habis oleh hantu. Teriakan mereka bukan karena melihat hantu pocong atau mayat yang membusuk. Justru sebaliknya, mereka berteriak karena ketakutan melihat kemewahan yang asing dan sosok yang seharusnya lemah tak berdaya kini terlihat seperti malaikat pencabut nyawa yang agung. Di hadapan mereka, ruangan yang mereka tinggalkan kotor dan berantakan kini berubah menjadi istana kecil. Tidak ada lagi sofa butut, tidak ada lagi debu. Semuanya berkilau, bersih, dan mahal. Namun, yang paling membuat jantung mereka nyaris berhenti berdetak adalah pemandangan di tengah ruangan. Di sana, duduk di sebuah kursi bergaya Eropa klasik dengan sandaran tinggi berlapis bludru merah, adalah Nenek Sumi. Wanita yang mereka tinggalkan sekarat tanpa air itu, kini duduk dengan kaki menyilang anggun. Tatapan matanya tajam menusuk, bibirnya menyunggingkan senyum sinis yang mengerikan. Di tangan kanannya, ia memegang cangkir teh porselen tipis yang uapnya masih mengepul wangi. Di sisi kiri dan kanannya, berdiri 2 orang pengawal berjas hitam dengan tubuh menjulang seperti raksasa, tangan mereka terlipat di dada dengan ekspresi datar yang mengintimidasi. Dan di samping Nenek Sumi, berdiri Kanza. Istri yang biasa tampil lusuh dengan daster rumahan saat menyambut Anton, kini terlihat sangat berbeda. Kanza mengenakan gamis panjang berwarna krem yang jatuh dengan indah di tubuhnya, dipadu dengan hijab warna senada yang rapi. Wajahnya bersih, segar, dan yang paling menakutkan bagi Anton, wajah itu dingin. Tidak ada senyum penyambutan, tidak ada ketakutan, tidak ada ketundukan. Kanza menatap mereka bertiga seperti menatap kotoran yang menempel di sepatu. Setan? Itu setan! Teriak Ibu Ida sambil menunjuk-nunjuk Nenek Sumi dengan jari gemetar. Kakinya lemas hingga ia terduduk di lantai, tidak peduli pada koper belanjaannya yang terguling. Sinta bersembunyi di balik punggung Anton, mencengkeram kemeja Anton dengan kuat. Anton berusaha menguasai dirinya, menggosok matanya berkali-kali, berharap ini hanya mimpi buruk atau halusinasi akibat kelelahan menyetir. Namun, aroma teh melati dan dinginnya AC yang menusuk kulit meyakinkannya bahwa ini adalah kenyataan. Nenek Sumi perlahan meletakkan cangkir tehnya ke atas meja marmer dengan bunyi, tring, yang pelan namun terdengar sangat nyaring di ruangan yang hening mencekam itu. Ia menatap Ibu Ida yang bersimpuh di lantai. Setan, ulang Nenek Sumi, suaranya berat dan penuh wibawa,
Jauh berbeda dengan suara nenek pikun yang biasa mereka dengar. Kalau aku setan, Ida, aku sudah menyeretmu ke neraka sejak detik pertama kau masuk pintu itu. Anton memberanikan diri membuka mulut, meski suaranya terdengar gagap dan pecah. Nenek? Ini, apa-apaan ini? Kenapa rumah jadi begini? Dari mana uangnya? Anton menoleh ke arah Kanza, mencoba mencari kambing hitam. Kanza, apa yang kau lakukan? Kau jual tanah ini diam-diam ya? Kau bersekongkol dengan siapa? Anton mencoba membentak untuk menutupi ketakutannya, sebuah taktik lama yang biasa ia gunakan untuk mengintimidasi istrinya. Namun kali ini, bentakan itu tidak mempan. Kanza tidak menunduk takut. Ia justru melangkah maju satu langkah, menatap suaminya tepat di manik mata. Tutup mulutmu, Mas, ucap Kanza pelan namun tegas. Jangan berani-berani kau meninggikan suaramu di rumah pemilik besar. Pemilik besar? Anton bingung. Ia menatap sekeliling, pada perabot mewah, pada pengawal, dan akhirnya matanya tertuju pada Pak Lukman yang melangkah keluar dari bayang-bayang sudut ruangan dengan membawa map dokumen. Pak Lukman membetulkan letak kacamatanya dan menatap Anton dengan tatapan merendahkan. Selamat malam, Saudara Anton, Ibu Ida, sapa Pak Lukman datar. Perkenalkan, saya Lukman, kuasa hukum dari Madam Suri Hardiningrat, atau yang kalian kenal dengan panggilan Nenek Sumi. Pemilik sah dari seluruh aset yang kalian nikmati selama ini, dan pemilik sah dari perusahaan tempat Saudara Anton bekerja sebagai staf gudang. Hening. Sunyi senyap. Kata-kata itu menggantung di udara seperti vonis mati. Rahang Anton jatuh. Mata Ibu Ida membelalak hingga urat-urat merahnya terlihat. Sinta melepaskan cengkeramannya dari baju Anton perlahan-lahan. Otak mereka yang dangkal kesulitan memproses informasi raksasa itu. Nenek tua bangka yang mereka siksa, yang mereka beri makan sisa, yang mereka harapkan kematiannya, adalah bos besar? Adalah sumber uang mereka? Adalah konglomerat? Ibu Ida tergagap, air mata ketakutan mulai menggenang di matanya. Ibu, bukannya ibu sudah mau mati? Kami cuma liburan sebentar. Nenek Sumi tertawa, tawa yang kering dan tanpa humor. Ia berdiri dari kursinya, dibantu tongkat peraknya, berjalan pelan mendekati menantunya yang masih terduduk di lantai. Sayangnya, Ida, bisik Nenek Sumi sambil mencondongkan tubuhnya ke arah wajah Ibu Ida yang ketakutan. Malaikat maut pun sepertinya jijik melihat kelakuan kalian, jadi dia mengembalikan aku ke sini. Untuk membereskan sampah-sampah di rumahku. Nenek menegakkan tubuhnya kembali, dan menatap mereka bertiga bergantian dengan tatapan yang membakar. Dan malam ini, pembersihannya dimulai. Ketegangan di ruang tengah rumah itu seolah memadatkan udara, membuat napas siapapun yang berada di sana terasa berat. Anton berdiri terpaku dengan wajah yang berubah warna dari pucat menjadi merah padam karena campuran rasa malu, marah, dan takut yang meledak bersamaan. Pengakuan Nenek Sumi, atau Madam Suri, bahwa dialah pemilik segalanya, menghantam ego laki-laki Anton hingga hancur berkeping-keping. Selama ini, Anton selalu membanggakan dirinya sebagai kepala keluarga, sebagai pewaris tunggal, dan sebagai pria sukses yang bekerja di perusahaan besar. Namun, dalam satu kalimat singkat dari wanita tua yang duduk di depannya, semua ilusi keberhasilannya itu diruntuhkan tanpa ampun. Anton merasa telanjang, dilucuti dari segala kebanggaan palsunya di hadapan istri yang selama ini ia rendahkan. Anton mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia tidak boleh kalah gertak. Pikirannya yang licik berusaha mencari celah logika. Ia menunjuk Pak Lukman dengan jari telunjuk yang gemetar, lalu beralih menunjuk Nenek Sumi. Suaranya meninggi, berusaha mendominasi situasi seperti yang biasa ia lakukan pada Kanza. Anton berteriak bahwa ini semua pasti penipuan. Ia menuduh Kanza telah mencuci otak nenek yang sudah pikun untuk menandatangani surat-surat palsu. Anton berkeras bahwa Nenek Sumi hanyalah pensiunan biasa yang hidup dari uang pensiun janda, tidak mungkin memiliki perusahaan raksasa tempatnya bekerja. Ia mengancam akan melaporkan Pak Lukman ke polisi atas tuduhan pemalsuan dokumen dan penculikan orang tua. Nenek Sumi tidak menjawab. Ia hanya menyesap tehnya dengan tenang. Matanya yang tajam mengamati tingkah pola cucunya, seperti seorang ilmuwan mengamati tikus laboratorium yang sedang panik. Justru Pak Lukman yang melangkah maju dengan tenang. Ia membuka map kulit yang dibawanya dan mengeluarkan sebuah dokumen tebal dengan kop surat resmi perusahaan induk Hardiningrat Group. Dengan nada bicara yang datar dan profesional, Pak Lukman mulai membacakan fakta-fakta yang selama ini tersembunyi. Ia menjelaskan bahwa posisi Anton sebagai staf logistik senior di perusahaan tersebut bukanlah hasil dari prestasi kerja Anton yang pas-pasan, apalagi karena kejeniusannya. Posisi itu diberikan 5 tahun lalu atas instruksi langsung dari pemegang saham mayoritas,
yaitu Madam Suri, agar cucunya memiliki pekerjaan dan bisa menghidupi keluarga. Anton terdiam 1000 bahasa. Mulutnya menganga. Fakta itu menamparnya lebih keras daripada tamparan fisik. Ia ingat betapa bangganya ia saat diterima bekerja di sana, betapa seringnya ia menyombongkan diri di depan Kanza, bahwa ia adalah aset perusahaan. Ternyata, ia hanyalah titipan. Ia hanyalah benalu yang ditempelkan pada pohon besar, karena belas kasihan neneknya sendiri. Sinta, yang berdiri di belakang Anton, mulai menyadari situasi yang sebenarnya. Matanya yang jeli dalam menilai kekayaan seseorang mulai menangkap sinyal bahaya. Ia melihat nenek Sumi, melihat pengawal, melihat kemewahan ruangan, dan menyadari bahwa Anton hanyalah pion kecil yang tidak berharga. Pegangan tangannya pada lengan Anton perlahan terlepas sepenuhnya. Sinta mundur selangkah demi selangkah, mencoba menciptakan jarak antara dirinya dan kapal yang akan karam itu. Kanza memperhatikan gerak-gerik Sinta dengan sudut matanya. Ada rasa jijik yang mendalam melihat betapa rapuhnya kesetiaan yang dibangun di atas dasar materi. Kanza kemudian menatap Anton yang masih mencoba menyangkal. Kanza berbicara dengan suara lembut namun menusuk. Ia bertanya pada Anton, apakah Anton ingat saat ia membelikan mobil untuk Sinta bulan lalu menggunakan bonus tahunan? Kanza memberitahu bahwa bonus itu sebenarnya adalah dividen kecil dari saham yayasan yang seharusnya masuk ke rekening nenek, tapi Anton gelapkan dengan memalsukan tanda tangan. Wajah Anton semakin pucat. Kejahatannya satu persatu mulai dikuliti. Tiba-tiba, keheningan ruangan dipecahkan oleh bunyi notifikasi ponsel yang bertubi-tubi. Bunyi itu berasal dari saku celana Anton. Ting, ting, ting. Bunyi yang biasanya Anton sukai karena menandakan pesan masuk dari teman-temannya, kini terdengar seperti lonceng kematian. Anton dengan tangan gemetar merogoh sakunya dan mengeluarkan ponsel pintarnya. Layar ponsel itu menyala terang, menampilkan rentetan email dan pesan singkat yang masuk secara bersamaan. Anton membaca notifikasi pertama. Itu adalah email resmi dari Departemen Sumber Daya Manusia, HRD, perusahaan. Subjeknya tertulis dengan huruf kapital tebal, surat pemberhentian tidak hormat. Jantung Anton serasa berhenti berdetak. Ia membuka email itu. Isinya menyatakan bahwa Anton Pratama dipecat seketika itu juga karena ditemukan bukti penggelapan dana operasional dan pelanggaran kode etik berat. Fasilitas perusahaan berupa mobil, laptop, dan asuransi kesehatan ditarik detik ini juga. Belum sempat Anton mencerna berita itu, notifikasi lain muncul dari aplikasi perbankan di ponselnya. Sebuah pesan singkat dari bank memberitahukan bahwa rekening utamanya, rekening tabungan, dan kartu kreditnya telah dibekukan atas permintaan otoritas hukum terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dan penggelapan. Anton mencoba membuka aplikasi mobile bankingnya dengan jari yang berkeringat. Gagal. Akses ditolak. Ia mencoba lagi. Masih ditolak. Saldo nol. Akses diblokir. Dalam hitungan detik, Anton yang merasa dirinya kaya raya, berubah menjadi pengemis yang tidak memiliki akses ke Rp1 pun uangnya. Ibu Ida, yang melihat wajah anaknya berubah menjadi seperti mayat hidup, ikut panik. Ia merampas ponsel Anton dan membaca layar itu. Matanya membelalak ngeri. Jeritannya tertahan di tenggorokan. Harta yang ia puja-puja, uang yang menjadi Tuhan baginya, lenyap begitu saja. Tanpa uang, Ibu Ida merasa dirinya tidak ada artinya. Ia menatap nenek Sumi dengan pandangan memohon, berharap ada sedikit belas kasihan. Namun, tatapan nenek Sumi sedingin es di kutub utara. Nenek berkata bahwa ia hanya mengambil kembali apa yang memang miliknya. Ia sudah cukup lama membiarkan tikus-tikus menggerogoti lumbung padinya, dan sekarang saatnya menutup lumbung itu rapat-rapat. Sinta, yang kini yakin sepenuhnya bahwa Anton sudah jatuh miskin dan tidak punya masa depan, mencoba mengambil langkah 1000. Ia berbalik arah menuju pintu keluar, berusaha kabur diam-diam selagi perhatian semua orang tertuju pada Anton. Namun, langkahnya terhenti ketika salah satu pengawal berbadan besar menggeser tubuhnya, menghalangi pintu keluar dengan dinding dada yang kokoh. Sinta mendongak ketakutan. Kanza bersuara dari belakang, menyuruh Sinta untuk tidak buru-buru pergi karena pertunjukan belum selesai. Kanza berkata bahwa Sinta juga bagian dari keluarga, bahagia, ini, jadi Sinta harus ikut menanggung akibatnya. Sinta terpojok, wajahnya pucat pasi, menyadari ia terjebak dalam masalah yang jauh lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Anton jatuh berlutut di lantai karpet yang mewah itu. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya yang lemas. Ponselnya terlepas dari genggaman dan jatuh ke lantai. Ia menatap kosong ke depan. Dunianya runtuh dalam satu malam. Tidak ada pekerjaan, tidak ada uang, tidak ada mobil, tidak ada rumah. Semua kebanggaannya lenyap. Di hadapannya, Kanza berdiri tegak, cantik, dan berdaya.
Wanita yang dulu ia anggap lemah kini memegang kendali penuh atas nasibnya. Karma itu datang bukan dengan perlahan, melainkan menghantam seperti tsunami yang menyapu bersih segala kesombongan yang pernah ada. Suasana di ruang tengah itu kini berubah menjadi panggung drama yang menyedihkan. Anton yang sudah kehilangan segalanya masih berlutut di lantai, kepalanya tertunduk dalam. Di sampingnya, Ibu Ida mulai menangis meraung-raung. Tangisan itu bukan tangisan penyesalan yang tulus, melainkan tangisan ketakutan akan kemiskinan dan penderitaan yang membayang di depan mata. Ibu Ida merangkak mendekati kaki Nenek Sumi, mencoba menyentuh ujung kain kebaya sutra nenek. Ia memohon ampun dengan kata-kata yang berantakan, menyebut-nyebut hubungan darah dan kenangan masa lalu saat Anton masih kecil. Ia berdalih bahwa ia hilaf, bahwa ia hanya terbawa emosi, dan bahwa setanlah yang menghasutnya untuk berbuat jahat. Ibu, tolong ibu. Anton cucu kesayangan ibu, kan? Jangan begini, Bu. Kami mau tinggal di mana? Jangan usir kami. Ratap Ibu Ida dengan air mata buaya yang membasahi pipinya yang penuh bedak luntur. Nenek Sumi menarik kakinya, menghindari sentuhan tangan Ibu Ida seolah tangan itu membawa penyakit menular. Wajah nenek tidak menunjukkan emosi sedikitpun, hanya rasa jijik yang mendalam. Ia berkata pelan namun tajam, bertanya di mana rasa kekeluargaan itu saat mereka membiarkannya kelaparan 2 hari yang lalu? Di mana rasa sayang itu saat Ibu Ida menendang kursi rodanya? Nenek menegaskan bahwa ia tidak punya menantu bernama Ida, dan tidak punya cucu bernama Anton. Mereka sudah mati baginya saat mereka memutuskan untuk membunuhnya perlahan. Anton tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya merah dan liar. Ia menoleh ke arah Sinta yang berdiri gemetar di sudut ruangan dijaga oleh pengawal. Anton, dalam keputusasaannya, mulai mencari kambing hitam untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia menunjuk Sinta dan berteriak bahwa semua ini adalah ide wanita itu. Anton berdalih bahwa Sinta yang mendesaknya untuk menguasai warisan, Sinta yang menyuruhnya tidak memberi makan nenek, dan Sinta yang meracuni pikirannya. Anton berusaha mencuci tangan, berharap nenek akan luluh jika ia menyalahkan orang luar. Ini semua gara-gara perempuan pelacur ini, Nek. Dia yang goda Anton. Dia yang suruh Anton jahat sama nenek. Anton sebenarnya sayang sama nenek, teriak Anton tanpa rasa malu. Sinta terbelalak mendengar tuduhan itu. Rasa takutnya berubah menjadi kemarahan defensif. Ia tidak mau masuk penjara atau dihukum sendirian demi laki-laki pecundang yang sudah bangkrut ini. Sinta menjerit, membalas tuduhan Anton dengan membongkar aib yang lebih besar. Ia berteriak bahwa Anton pembohong besar. Sinta mengungkapkan bahwa Anton dan Ibu Idalah yang merencanakan semuanya sejak awal. Sinta bahkan membocorkan rahasia paling gelap yang selama ini mereka simpan rapat-rapat. Bohong. Jangan percaya dia, Bu, jerit Sinta histeris, menunjuk Anton dan Ibu Ida bergantian. Mereka berdua yang beli obat terlarang itu. Mereka yang campur obat penenang dosis tinggi ke teh nenek, setiap pagi supaya nenek tidur terus dan makin lemah. Aku cuma diajak jalan-jalan. Mereka pembunuhnya. Mereka mau nenek mati overdosis pelan-pelan supaya dikira sakit tua. Pengakuan Sinta meledak seperti bom di ruangan itu. Kanza tersentak kaget. Ia tahu mereka jahat, tapi ia tidak menyangka mereka sekeji itu sampai hati memberi racun atau obat terlarang pada orang tua. Wajah Nenek Sumi mengeras. Rahangnya mengetat menahan amarah yang memuncak. Pak Lukman, yang sedari tadi tenang, kini mengangguk memberikan kode. Cukup. Suara Pak Lukman memotong keributan itu. Ia mengangkat tangannya. Pengakuan sudah direkam. Bukti CCTV penaburan obat juga sudah kami amankan. Ini sudah lebih dari cukup. Pak Lukman menekan tombol di ponselnya. Pintu samping yang menghubungkan ruang tengah dengan garasi terbuka. 3 orang petugas kepolisian berseragam lengkap masuk dengan langkah tegap. Rupanya mereka sudah menunggu di sana sejak tadi, mendengarkan seluruh percakapan sebagai saksi langsung. Wajah Anton dan Ibu Ida seketika pucat pasi, darah seolah lenyap dari tubuh mereka. Mereka tidak menyangka bahwa ini bukan sekadar pengadilan keluarga, tetapi pengadilan hukum yang sesungguhnya. Polisi-polisi itu langsung bergerak sigap. Salah satu petugas membacakan hak-hak tersangka kepada Anton dan Ibu Ida. Tuduhan yang dikenakan sangat berlapis. Percobaan pembunuhan berencana, penelantaran lansia, penggelapan dana perusahaan dalam jumlah besar, dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Petugas mengeluarkan borgol besi yang berkilau dingin di bawah lampu kristal. Bunyi klik saat borgol mengunci pergelangan tangan Anton terdengar sangat menyakitkan. Anton mencoba memberontak, meronta-ronta seperti orang gila, berteriak bahwa ini rumahnya, ini warisan kakeknya, dan polisi tidak berhak menangkapnya. Namun, polisi itu dengan mudah melumpuhkan Anton dan menekannya ke dinding. Ibu Ida histeris,
menjatuhkan dirinya ke lantai dan berguling-guling menolak diborgol, persis seperti anak kecil yang tantrum, namun kali ini tidak ada yang membujuknya. Polisi wanita dengan tegas mengangkat tubuh Ibu Ida dan memakaikan borgol. Sinta juga tidak luput. Meskipun ia menjadi saksi kunci yang membongkar kejahatan itu, ia tetap diamankan sebagai tersangka pendukung karena mengetahui kejahatan namun membiarkannya, serta menikmati hasil kejahatan tersebut. Sinta menangis sesenggukan, riasannya luntur membuatnya terlihat seperti badut yang menyedihkan. Kanza menatap pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega yang luar biasa, namun juga ada rasa getir melihat kehancuran keluarga yang dulu pernah ia harapkan menjadi surga. Kanza berjalan menuju tumpukan koper dan tas belanjaan yang dibawa Anton dan Ibu Ida tadi. Di sana juga ada satu tas plastik hitam besar berisi pakaian kotor mereka selama liburan. Kanza memungut tas plastik sampah itu. Ia berjalan mendekati Anton yang sudah tidak berdaya dalam cengkeraman polisi. Dengan tatapan dingin dan tanpa ekspresi, Kanza melemparkan tas plastik berisi baju kotor itu tepat ke wajah Anton. Tas itu menghantam muka Anton, membuat pria itu terhuyung ke belakang. "Bawa sampah ini pergi," ucap Kanza dengan suara tenang namun penuh penekanan. "Jangan tinggalkan apapun di rumahku. Mulai detik ini, kalian bukan siapa-siapa lagi. Bukan suami, bukan mertua, bukan keluarga. Kalian hanya orang asing yang pernah menumpang hidup." Anton menatap Kanza dengan tatapan penuh kebencian dan keputusasaan. Ia mencoba meludahi Kanza, namun dengan sigap salah satu pengawal pribadi nenek menepis wajah Anton hingga ia menoleh ke samping. Polisi kemudian menyeret mereka bertiga keluar dari rumah mewah itu. Teriakan dan makian Ibu Ida masih terdengar menggema hingga mereka dimasukkan ke dalam mobil patroli yang lampu rotarinya berputar-putar memecah kegelapan malam. Kanza berdiri di ambang pintu, menatap iring-iringan mobil polisi yang membawa masa lalunya pergi menjauh. Ia menarik napas panjang, menghirup udara malam yang kini terasa jauh lebih segar dan bersih. Beban berat yang selama 5 tahun menghimpit dadanya lenyap seketika. Di belakangnya, Nenek Sumi masih duduk di singgasananya, menyesap tehnya yang sudah mulai dingin. Wanita tua itu tersenyum tipis, sebuah senyum kemenangan. Keadilan telah ditegakkan di ruang tamunya sendiri. Malam itu, rumah besar itu kembali sunyi, tetapi bukan kesunyian yang mencekam, melainkan kesunyian yang damai. Awal dari hidup baru bagi Kanza dan sang ratu tua. Waktu berputar dengan lambat dan menyiksa bagi mereka yang jatuh dari Menara Gading. 3 bulan telah berlalu sejak malam penggerbekan yang menggemparkan di rumah mewah Nenek Sumi. Proses hukum terhadap Anton dan Ibu Ida berjalan dengan sangat ketat. Berkat kelihayan tim pengacara Pak Lukman dan bukti-bukti tak terbantahkan yang diserahkan oleh Kanza, mereka berdua terjerat pasal berlapis yang sangat berat. Namun, sebelum vonis penjara dijatuhkan, mereka harus menjalani masa penangguhan penahanan dengan status tahanan kota wajib lapor. Pihak pengadilan menyita paspor dan KTP mereka, serta memblokir seluruh akses keuangan. Mereka tidak dipenjara secara fisik di balik jeruji besi untuk sementara waktu karena alasan administratif penjara yang penuh, tetapi kehidupan yang mereka jalani di luar penjara justru jauh lebih mengerikan daripada neraka yang bisa mereka bayangkan. Tanpa uang sepeser pun, tanpa rumah untuk bernaung, dan tanpa kendaraan, Anton dan Ibu Ida benar-benar menjadi gelandangan di kota mereka sendiri. Teman-teman sosialita Ibu Ida yang dulu selalu memuji tas palsunya kini memblokir nomor teleponnya. Saudara-saudara jauh yang dulu sering Anton pameri kesuksesan semu, kini menutup pintu rapat-rapat, takut terseret kasus penggelapan uang perusahaan raksasa itu. Sinta, sang selingkuhan yang menjadi saksi kunci atau justice kolaborator, telah dilepaskan dari tuntutan berat, namun hidupnya hancur lebur. Wajahnya terpampang di media lokal sebagai pelakor yang bersekongkol dalam percobaan pembunuhan. Ia dipecat dari pekerjaannya, diusir dari kosannya, dan kini menghilang entah kemana, membawa aib yang akan melekat seumur hidup. Siang itu, matahari bersinar sangat terik, membakar aspal jalanan hingga uap panas terlihat menguap ke udara. Di sebuah emperan toko elektronik yang tutup di pinggir jalan raya yang sibuk, 2 sosok manusia tampak duduk meringkuk di atas kardus bekas. Mereka adalah Anton dan Ibu Ida. Penampilan mereka sungguh jauh berbeda dari 3 bulan lalu. Anton, yang dulu selalu mengenakan kemeja rapi dan beraroma parfum mahal, kini mengenakan kaos oblong yang sudah bolong di bagian ketiak dan celana jeans yang dekil penuh noda tanah. Rambutnya gondrong tidak terurus, wajahnya dipenuhi brewok kasar yang tidak dicukur, dan kulitnya terbakar matahari menjadi gelap dan kusam. Di sampingnya, Ibu Ida terlihat lebih mengenaskan. Wanita yang dulu tidak bisa hidup tanpa bedak tebal dan lipstik merah itu, kini tampak tua dan layu. Rambutnya yang mulai memutih terlihat kusut masai, wajahnya keriput dan kotor oleh debu jalanan. Gamis yang dipakainya adalah satu-satunya baju yang ia miliki, sudah berbau apek karena jarang dicuci dan dipakai berhari-hari tidur di jalanan.
Mereka berdua menatap kosong ke arah lalu lintas yang padat, perut mereka berbunyi nyaring menuntut diisi. Sejak pagi, mereka belum makan apapun kecuali air keran yang mereka minum dari masjid terdekat. Rasa lapar itu bukan lagi sekadar rasa tidak nyaman, melainkan rasa sakit yang melilit usus dan membuat kepala pening. Konflik di antara ibu dan anak itu meledak hanya karena hal sepele. Anton melihat sisa nasi bungkus yang baru saja dibuang oleh seorang pejalan kaki ke dalam tong sampah terbuka di dekat mereka. Tanpa rasa malu lagi, insting bertahan hidup Anton mengambil alih. Ia berlari kecil, mengorek sampah itu, dan menemukan setengah bungkus nasi dengan sisa kuah gulai dan tulang ayam yang masih ada sedikit dagingnya. Anton segera membawa harta karun itu kembali ke kardusnya. Namun, Ibu Ida yang juga kelaparan melihat itu dengan mata berbinar liar. Ia langsung menyambar bungkusan nasi itu dari tangan Anton. Terjadilah pertengkaran memalukan di pinggir jalan itu. Anton berusaha merebut kembali nasi sisa itu dari tangan ibunya sendiri. Mereka saling tarik-menarik, saling memaki dengan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh ibu dan anak. Ibu Ida berteriak bahwa ia yang melahirkan Anton, jadi ia berhak makan duluan. Anton membalas dengan bentakan bahwa ini semua salah ibunya yang serakah, yang menyuruhnya untuk tidak memberi makan nenek, sehingga mereka terkena karma seperti ini. Nasi bungkus itu akhirnya robek. Isinya tumpah berserakan di atas trotoar yang kotor dan berdebu. Mereka berdua terdiam menatap nasi yang kini bercampur pasir itu. Ibu Ida menangis meraung-raung, memukuli dada Anton dengan tenaga yang lemah. Anton mendorong ibunya hingga jatuh terduduk. Ia menjambak rambutnya sendiri karena frustrasi. Harga diri mereka sudah tidak ada lagi. Mereka menjadi tontonan orang-orang yang lewat. Beberapa orang merekam kejadian itu dengan ponsel mereka sambil tertawa mengejek. Mengenali mereka sebagai keluarga viral, yang beritanya sempat heboh di media sosial sebagai penjahat yang durhaka pada nenek sendiri. Anton menutupi wajahnya karena malu, rasa panas menjalar di pipinya bukan karena matahari, tapi karena aib yang ditelanjangi di muka umum. Di tengah keputusasaan itu, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap melaju pelan membelah kemacetan di depan mereka. Mobil itu terlihat sangat elegan. Kontras dengan debu dan kekumuhan tempat Anton berada. Kaca jendela belakang mobil itu perlahan turun. Dari celah jendela, terlihat sosok wanita muda yang sangat cantik. Ia mengenakan hijab berbahan satin lembut berwarna pastel, wajahnya bersinar bersih, memancarkan ketenangan dan aura kesuksesan. Itu adalah Kanza. Mata Anton terbelalak. Waktu seolah berhenti berputar baginya. Ia mengenali istrinya, atau mantan istrinya, karena proses cerai mereka sudah diputus secara fair stake oleh pengadilan agama. Kanza terlihat begitu damai, begitu berkelas, duduk di dalam mobil yang sejuk berpendingin udara. Di pangkuannya, terlihat sebuah tablet kerja, menandakan ia kini adalah wanita karir yang sibuk mengurus hal-hal penting, bukan lagi wanita yang sibuk mengurus cucian kotor Anton. Tatapan mereka bertemu selama beberapa detik. Anton mengharapkan melihat kemarahan atau ejekan di mata Kanza. Namun, yang ia lihat justru lebih menyakitkan. Tatapan datar. Kanza menatapnya tanpa emosi, seolah Anton hanyalah bagian dari pemandangan jalanan yang tidak penting, sama seperti tiang listrik atau tong sampah. Anton, didorong oleh penyesalan dan keinginan untuk kembali ke kehidupan nyaman, bangkit berdiri dan berlari mengejar mobil itu. Ia mengabaikan ibunya yang masih menangis di trotoar. Anton berteriak memanggil nama Kanza dengan suara serak. Ia memohon, meminta maaf, berjanji akan berubah, dan meminta diberi kesempatan kedua. Ia berlari tersari-tari di samping mobil yang melaju pelan. Tangannya mencoba menggapai pegangan pintu mobil. Namun, Kanza tidak bergeming. Ia tidak memalingkan wajah, ia tidak menyuruh sopir berhenti. Dengan gerakan tangan yang anggun dan tenang, Kanza menekan tombol power window. Kaca jendela perlahan naik, menutup akses Anton pada dunia Kanza. Anton menggedor-gedor kaca itu, wajahnya penuh air mata dan ingus, memohon belas kasihan. Tetapi kaca itu tertutup rapat. Kedap suara, memisahkan dua dunia yang kini berbeda langit dan bumi. Mobil mewah itu kemudian melaju lebih cepat, meninggalkan Anton yang kehabisan napas dan terjatuh di aspal panas. Asap knalpot menyembur tipis ke wajah Anton, seolah menjadi salam perpisahan terakhir. Anton tertelungkup di jalan, menangis meraung-raung menyesali kebodohannya. Ia telah membuang berlian demi menggenggam bangkai, dan kini ia harus memakan bangkai itu sendirian. Karma telah datang dengan cara yang paling puitis dan menyakitkan. Ia merasakan sendiri bagaimana rasanya diabaikan, bagaimana rasanya kelaparan, dan bagaimana rasanya tidak dianggap ada, persis seperti yang ia lakukan pada Nenek Sumi. 1 tahun kemudian, palu hakim akhirnya diketuk dengan keras di ruang sidang yang hening, menandakan berakhirnya babak hukum bagi Anton dan Ibu Ida.
Vonis yang dijatuhkan sangat berat dan tanpa ampun. Hakim menyatakan mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan percobaan pembunuhan berencana dengan motif penguasaan harta, serta penelantaran orang tua yang mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis berat. Anton dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun, sementara Ibu Ida mendapat vonis 10 tahun penjara. Tidak ada air mata yang bisa mengubah keputusan itu. Tidak ada pengacara yang mau membela mereka secara gratis setelah aset mereka disita negara dan dikembalikan ke yayasan. Kehidupan di dalam penjara menjadi babak baru penderitaan bagi mereka. Anton, yang terbiasa hidup manja dan tidak pernah bekerja kasar, kini menjadi bulan-bulanan di dalam sel yang sempit dan pengap. Ia ditempatkan satu sel dengan narapidana kasus kekerasan yang bertubuh besar dan kasar. Di sana, status sosial Anton sebagai mantan staf perusahaan tidak ada artinya. Ia dipaksa menjadi babu bagi narapidana lain. Setiap pagi, Anton harus bangun paling awal untuk menyikat lantai kamar mandi umum penjara yang kotor dan bau pesing tanpa menggunakan sarung tangan. Ia harus mencucikan baju teman-teman satu selnya, memijat kaki mereka, dan menyerahkan jatah makanannya jika kepala kamar memintanya. Tubuh Anton kini kurus kering, tulang pipinya menonjol, dan matanya cekung tanpa cahaya kehidupan. Setiap kali ia menyikat lantai toilet yang kotor, ia teringat pada Kanza. Dulu, Kanzalah yang membersihkan toilet rumah mereka, Kanza yang mencuci baju kotornya, dan Kanza yang menyiapkan makanannya. Anton baru menyadari betapa berat pekerjaan itu, dan betapa jahatnya ia dulu yang tidak pernah mengucapkan terima kasih, malah sering memaki jika hasilnya tidak bersih. Kini, ia merindukan omelan Kanza, merindukan masakan Kanza, merindukan rumah hangat yang dulu ia sia-siakan. Penyesalan itu menghantuinya setiap malam, menjadi teman tidurnya di atas lantai semen yang dingin tanpa alas. Nasib Ibu Ida tidak kalah buruknya di blok wanita. Sifatnya yang judes dan sombong membuatnya dibenci oleh sesama narapidana wanita. Di hari pertama, ia mencoba memerintah narapidana lain untuk mengambilkan air minum, seperti ia memerintah pembantu. Akibatnya, ia dipukuli dan dikucilkan. Kini, Ibu Ida yang gengsinya selangit harus bekerja di dapur umum penjara, mengupas ribuan bawang dan kentang setiap hari hingga jari-jarinya lecet dan kapalan. Punggungnya yang dulu tidak pernah membawa beban berat, kini bungkuk karena harus mengangkat karung beras. Wajahnya yang dulu selalu dipoles perawatan mahal, kini penuh flek hitam dan keriput yang dalam. Ironi terbesar dalam hidupnya terjadi di sini. Ia yang dulu memperlakukan nenek Sumi seperti sampah tak berguna, kini diperlakukan lebih rendah dari sampah oleh lingkungan sekitarnya. Sementara itu, di luar tembok penjara yang suram, kehidupan berjalan dengan indah dan penuh berkah bagi Kanza dan nenek Sumi. Kanza kini telah resmi diangkat menjadi Direktur Eksekutif Yayasan Hardiningrat, sebuah yayasan amal raksasa milik nenek yang fokus membantu lansia terlantar dan memberikan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu. Kanza tidak hanya duduk di balik meja, ia turun langsung ke lapangan. Kecerdasan dan ketulusan hatinya membuat yayasan itu berkembang pesat. Kanza menjadi sosok wanita inspiratif yang dihormati banyak orang. Ia tampil percaya diri di berbagai seminar, berbicara tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan lansia. Penampilannya semakin anggun dan berkelas, namun sifat rendah hatinya tidak pernah berubah. Ia tetap Kanza yang ramah dan murah senyum. Nenek Sumi, atau Madam Suri, menikmati masa tuanya dengan kebahagiaan yang melimpah. Kesehatannya pulih secara ajaib berkat perawatan medis terbaik dan, yang paling penting, kasih sayang tulus dari Kanza. Nenek tidak lagi menggunakan kursi roda, ia bisa berjalan perlahan dengan tongkatnya mengelilingi taman rumah yang asri. Setiap pagi, mereka sarapan bersama di teras belakang yang menghadap ke kolam ikan koi. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi ketakutan akan diracuni. Rumah itu kini dipenuhi tawa dan diskusi hangat tentang masa depan yayasan. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan. Kanza dan nenek duduk di kursi taman sambil menikmati teh hangat dan kue bolu buatan Kanza. Satu hal yang Kanza tetap ingin lakukan sendiri, meski memiliki banyak asisten rumah tangga. Nenek menatap wajah Kanza dengan tatapan penuh kasih, tatapan seorang ibu kepada anaknya. Ia meletakkan cangkir tehnya dan memegang tangan Kanza. Kulit keriput nenek bersentuhan dengan kulit halus Kanza, sebuah simbol regenerasi dan pewarisan nilai. "Terima kasih, Nak," ucap nenek pelan, suaranya bergetar karena haru. "Terima kasih sudah pulang hari itu. Terima kasih sudah memilih untuk menolong nenek tua yang bau ini, padahal kamu bisa saja lari menyelamatkan dirimu sendiri." Kanza tersenyum lembut, matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam balik tangan nenek dengan erat. "Nenek salah," jawab Kanza lembut. "Akulah yang harus berterima kasih. Nenek menyelamatkanku dari hidup yang sia-sia. Nenek memberiku kekuatan untuk melawan, memberiku rumah yang sesungguhnya,
dan memberiku keluarga yang menyayangiku apa adanya. Nenek mengangguk-angguk, air mata bahagia menetes di pipinya. Tuhan memang maha adil, Kanza. Dia mengambil cucu kandungku yang berhati iblis, tapi dia menggantinya dengan cucu perempuan yang berhati emas. Kamu adalah warisan terbesarku, Kanza. Bukan perusahaan itu, bukan uang di bank, tapi kamu. Kanza memeluk nenek erat. Di pelukan itu, ia merasakan kedamaian yang sempurna. Masa lalu yang kelam bersama Anton dan Ibu Ida terasa seperti mimpi buruk yang sudah lama berlalu. Kini, ia terbangun di realitas yang indah. Ia bebas. Bebas dari penindasan, bebas dari kemiskinan, dan bebas menjadi dirinya sendiri. Keadilan telah menemukan jalannya, menempatkan setiap orang di tempat yang pantas mereka dapatkan. Sang penjahat membusuk di penjara dengan penyesalan abadi, sementara sang protagonis yang sabar kini berdiri tegak sebagai ratu di istananya sendiri, siap menyongsong masa depan yang cerah. Kisah sandiwara sang ratu tua telah berakhir, digantikan oleh kisah nyata tentang kebahagiaan yang hakiki.